Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita mendapatkan update terbaru dari Project Young Avengers. Ini adalah project MCU yang paling gua tunggu di tahun 2025 nanti. Yang dimana ternyata kita mendapatkan banyak sekali update yang kita bahas semuanya di video yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Selama MCU Multiverse Saga ini berjalan, kita nggak pernah mendapatkan satupun Project Avengers untuk mengakhiri setiap fasenya. Nggak seperti kayak fase pertama, fase kedua, fase ketiga yang pernah berada di MCU Infinity Saga, yang dimana setiap fasenya itu diakhiri dengan film Avengers sebagai bentuk konklusinya menuju ke bagian akhir cerita. Alasannya adalah karena Multiverse Saga ini sedang mengembangkan banyak sekali project yang bertemakan seperti multiverse, pembentukan yang Avengers, dan juga timeline dan juga varian. Semuanya akhirnya bertabrakan ke dalam satu saga yang gede banget seperti ini ya. Contohnya adalah seperti Project Young Avengers, yang dimana ini adalah sebuah tim yang beranggotakan semua para superhero muda yang kebanyakan semuanya adalah murid dari para anggota Avengers versi original. Di versi komiknya sebenarnya ada banyak banget anggotanya ya. Ada Kate Bishop, Miss Marvel, Iron Lad, Wiccan, Hulkling, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan di MCU kita mendapatkan ada beberapa anggota yang di build up di MCU Multiverse Saga ini. Kate Bishop, Miss Marvel, Cassie Lang, Elijah Bradley, Loki Kid, Ironheart, American Chavez, Scar Putra Hulk, dan juga Wiccan serta Speed alias Tommy Shepard. Terutama untuk Wiccan alias Billy Maximoff yang kisahnya udah kita lihat di serial Agatha All Along sebagai pengantarnya menuju ke Project Young Avengers nanti. Dan kisah ini akan lanjut kepada di serial Vision Quest, yang dimana kemungkinan Speed alias Tommy Shepard ini akan ditemukan keberadaannya di serial yang satu itu. Jadi building up sejak awal MCU Multiverse Saga ini adalah untuk memperkenalkan semua anggota Young Avengers melalui permasalahan dari para anggota Avengers lama kepada para Young Avengers yang satu ini. Sebenarnya project ini tadinya akan dibuatkan sebuah film layar lebar yang siap tayang di tahun 2025. Tapi mengingat The Marvels udah gagal di box office, alhasil pihak Marvel Studios ini memutuskan untuk menjadikan project ini menjadi serial di Disney Plus Hotstar. Hal ini cukup masuk akal dikarenakan banyak sekali para fans Marvel itu yang juga nggak interest dengan project yang Avengers, karena kita semuanya masih belum bisa move on dengan kisah Avengers versi original, yang dimana hal ini udah pernah kita dapatkan di tahun 2012 sampai kepada tahun 2019 di event Endgame yang begitu bombastis banget. Maka dari itu para fans MCU yang udah dewasa ini kebanyakan gak suka dengan keberadaan Young Avengers karena dianggap tidak penting, dikarenakan semuanya udah keluar di platform series. Dan gue yakin para fans MCU itu kebanyakan gak langganan ke Disney Plus Hotstar, karena lagi-lagi men, gak semua orang itu langganan ke platform streaming. Dan untungnya Marvel Studios paham akan hal itu. Maka dari itu untuk menghindari semua kerugian yang ada, maka mereka merubah formatnya menjadi
menjadi sebuah serial. Sehingga jika tiba-tiba projectnya akan flop di platform itu, mereka bisa dapat untung dalam segi pembayaran langganan di Disney Plus per bulannya. Banyak sekali film ataupun series itu yang bermunculan secara original di platform streamingnya masing-masing karena takut di bioskop akan flop ataupun rugi, seperti Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, dan yang lain sebagainya ya. Dan juga kita mendapatkan sebuah berita kalau pihak Marvel Studios akan mengganti project Young Avengers ini dengan nama Champions. Alhasil bagi para fans Marvel itu yang gak setuju dengan pergantian nama ini. Dan gue sebagai fans aja juga gak setuju dengan nama Champions yang dianggap terlalu luas dan juga gak mengarah kepada platform Marvel Studios itu sendiri. Ya, gue tahu karena itu adalah sebuah platform dari panel komiknya yang berjudul Panel Comic Champions. Tapi lagi-lagi untuk menjual project ini kepada para fans baru dan juga yang belum tahu apa-apa mengenai Young Avengers ini, alangkah baiknya mending pakai nama Young Avengers daripada nama Champions yang terkesan sangat maksa banget. So, where we going? Now they'll never forget what you did for this country. Sekarang kita akan bahas mengenai semua anggota Young Avengers yang kisahnya belum ceritakan di Marvel Cinematic Universe yang sekarang ini. Yang pertama itu adalah Elijah Bradley alias The Patriot yang merupakan cucu dari Isaiah Bradley, sang Kapten Amerika berkulitan pertama yang pernah menjadi subjek percobaan serum Super Soldier di tahun 1950-an. Dan keberadaannya udah pernah muncul singkat di serial The Falcon and Winter Soldier. Dia pertama kali muncul di komik Young Avengers issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005 silam, yang dimana dia adalah orang yang terinspirasi banget dengan kisah Captain America Steve Rogers dan juga kakeknya Isaiah Bradley, sehingga dia akhirnya mengambil mantel sebagai seorang prajurit yang dikenal sebagai The Patriot. Nah, kemungkinan kisah Elijah Bradley ini akan diungkapkan lebih dalam di serial Young Avengers nanti, sambil dia akan direkrut oleh Kamala Khan sebagai rekruter yang baru untuk tim Young Avengers yang satu ini. Yang kedua, yang paling miss itu adalah varian Loki versi muda alias Kid Loki, yang dimana akhirnya dia pernah muncul di serial Loki season pertama di episode kelima, dan dia itu masih kejebak di dimensi The Void yang satu itu. Nah, akhirnya banyak para fans tuh yang menduga-duga kalau kemungkinan si Kid Loki ini akan join ke project Young Avengers, karena sampai sekarang keberadaannya masih belum diketahui oleh pihak MCU dan juga para fans hingga sampai saat ini. Apakah dia masih hidup atau jangan-jangan dia udah tewas karena dimasak oleh Alliance di Dimension The Void yang satu itu? Kurang tahu ya. Tapi lagi-lagi kita sebagai fans kurang tahu bagaimana keberadaan Kid Loki setelah di serial Loki season pertama kemarin. How many Avengers I've killed? I am king! You talk to ants. Next ya, kita akan bahas siapakah villain yang cocok di project Young Avengers yang satu ini. Kemungkinan villainnya adalah Kang the Conqueror, dikarenakan Cassie Lang udah pernah menghadapi Kang di Ant-Man and the Wasp Quantumania di dimensi Quantum Realm. Ada kemungkinan kalau Kang ini masih selamat dan dia akan menuju ke Earth 616 untuk mencari keluarga Ant-Man ini untuk balas dendam. Dan yang ia temukan ini justru adalah Cassie Lang yang bergabung kepada tim Young Avengers yang satu ini. Jadi intinya ini adalah sebuah setup yang bagus untuk bawa kembali Kang sebagai villain utama di multiverse Marvel yang satu ini cuy. Ditambah lagi kemarin kita udah mendapatkan sebuah kabar resmi bahwa si Jonathan Majors akhirnya bebas dari kurungan penjara. Jadi ada kemungkinan dari pihak MCU itu akan bawa kembali Majors ke peran sebagai Kang dengan cara masuk ke projectnya Young Avengers sebagai big bad villain untuk tim yang satu itu. Sementara sekarang Marvel Studios udah berganti fokus, yang tadinya ke Kang the Conqueror sekarang berganti ke Doctor Doom yang official diperankan oleh Robert Downey Jr. sebagai main villain untuk MCU Multiverse Saga yang satu itu. Well, lagi-lagi ya, ini semuanya masih sebuah teori liar aja. Tapi yang jelas, gua sebagai fans pasti akan menunggu mengenai project Young Avengers yang satu ini, bukan Champions ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Young Avengers yang satu ini?
Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.